para jamaah dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda Allah mencintai seorang hamba, Allah gunakan kita untuk menolong agamanya. Kita ini bukan sekedar mungkin ikut kajian. Kadang-kadang kita berhalangan ikut kajian, tapi sudah share ke beberapa orang. Kalau mereka ikut, kita dapat pahala dari mereka. Dan mereka ngajak orang lain, kita dapat pahala 2 kali lipat. Bayangkan berapa orang yang kita ngajak. Maka kalau kita punya sedekah jariah, itu luar biasa mengalir. Kalau kita punya dosa jariah, nauzubillah. Ya, bayangkan seorang anak muda dulu di Timur Tengah dikatakan dia bergabung sama situs porno. Dia itu otomatis dulu kan masih belum ada Instagram, belum ada seperti yang saat ini Twitter dan lain. Dia otomatis dari setiap website tersebut, setiap ada video baru porno itu dikirim otomatis ke email dia. Dan dia otomatis emailnya itu kirim ke teman-temannya semua. Suatu waktu anak muda itu meninggal, tapi teman-temannya masih mendapatkan video tersebut terbaru terus. Kan mereka kasihan, udah meninggal tapi kok masih masuk aja dosa maksiat dia. Mereka bertanya sama seorang ulama, apa yang kita lakukan ya Syekh? Kata beliau, nggak bisa, kecuali kalau itu dihentikan. Kalau nggak dihentikan ya begitu mengalir dosa terus. Maka ada sedekah jariah, ada dosa jariah. Ya, kita pernah ngajarin orang keburukan, kita kebagian keburukannya sampai hari kiamat. Sebagaimana yang dilakukan oleh anak Nabi Adam alaihissalam. Dia telah membunuh saudaranya dan dia memperoleh dosa semua orang yang telah membunuh orang dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Kalau kita lakukan kebaikan di RT kita dan orang lain terusin kebaikan itu sesudah wafat kita sampai hari kiamat, kita kebagian pahala mereka. Hitung berapa orang yang melakukan. Kalau kita contoh bangun rumah tempat buat orang fakir miskin atau buat anak yatim atau panti asuhan, itu coba pahalanya berapa tahun kalau diteruskan. Kita bantu untuk bangunan masjid, untuk bangunan apapun, pesantren dan lain sebagainya, membantu anak-anak yang sedang tahfiz Al-Quran, itu kita kebagian pahala. Kita ngajarin orang kebaikan dan dia teruskan oleh orang lain, maka guru terbaik di dunia adalah guru yang pernah ngajarin kita surat Al-Fatihah. Guru pertama kali ngajarin Al-Fatihah. Kenapa? Seumur hidup baca Al-Fatihah. Salat 5 waktu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah kan? Kita gunakan terus. Berapa tahun kita baca Al-Fatihah? Anggaplah kita mulai balik akil dari usia 10 tahun. Sampai wafat kita usia 70 tahun. 60 tahun kita baca Al-Fatihah. Dia peroleh pahala, baru udah wafat. Dan berapa muridnya beliau? Maka jangan remehin guru-guru PAUD, guru-guru TK itu. Kenapa? Pahalanya besar. Ngajarin anak Al-Fatihah. Kalau enggak dia bisa Al-Fatihah, bagaimana sholatnya disahkan? Ya, sholatnya itu tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak benar-benar membaca Al-Fatihah. Sedangkan guru terbaik, padahal pembayarannya kecil, tapi di sisi Allah besar. Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan menggunakan kita untuk kemaslahatan umat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi anfa'hum linnas. Ya, hadis sahih dalam riwayat Tabarani, dalam kitab Al-Awsat. Kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat buat orang lain. Ya, membawa banyak manfaat. Nggak harus di depan kamera, yang di belakang kamera itu menukil, membawa, menyiarkan itu ceramah-ceramah agama, hal-hal yang bermanfaat, mereka semua kebagian. Walaupun nggak ngomong satu kalimat pun, cuma ngomongnya cut, angkat begini gitu, ya kan selesai diginiin, terus ngomongnya cut, itu mereka dapat pahala. Kenapa? Karena melalui mereka ini semua dakwah bisa sampai kepada orang. Sampai kadang-kadang orang yang maaf baru tahu, oh ternyata dari video kita bisa tahu, dari tayangan kita. Maka kadang-kadang ada sebagian anak muda kalau duduk kajian itu dia live, dia dapat pahala. Berapa orang nonton tuh? Dia dapat pahala. Maka itu mereka memburu apa? Pengajian. Kenapa? Mereka menyiarkan pengajian itu kemana-mana. Dan ternyata itu pahalanya besar. Karena mereka itu bukan satu orang yang dengar, 2 orang. Dan 1 orang terusin lagi, dan seterusnya sampai hari kiamat. Coba ceramah-ceramah, penceramah yang dulu. Masih ada videonya di YouTube. Yang upload video pertama itu dapat pahala berapa orang sampai saat ini? Udah ada 1 juta orang nonton, 2 juta orang nonton. Bayangkan pahala 2 juta orang. Dan terus masih ditonton sampai habis atau sampai hilang atau sampai dihapus atau delete itu videonya, itu dia kebagian pahala juga. Dan orang-orang yang dicintai Allah itu dia punya cita-cita tinggi. Sayyidina Umar bin Al-Aziz radhiyallahu an, ketika beliau kepingin menikahi perempuan yang menjadi anak pamannya sendiri, lalu dia menikahinya. Orang itu kepingin betul, maka dimudahkan oleh Allah karena Allah mencintainya. Kepingin menikahi anak pamannya sendiri, maka dia dapat. Kemudian sesudah menikahinya, kepingin apa lagi? Menjadi wali kota Madinah. Lalu dia benar-benar, ya, kenapa ingin berlaku adil di kota Madinah, kota Nabi Muhammad SAW. Kemudian sesudah menjadi wali, dia kepingin menjadi khalifah untuk orang beriman.
lalu dia benar-benar menjadi khalifah. Ya, sesudah menjadi khalifah mau apa lagi? Kan sudah menikahi perempuan yang dia cintai. Habis dia menikahinya, dia kepingin jadi wali Madinah, wali kota Madinah. Menjadi wali kota mau apa lagi? Yang paling tinggi khilafah, menjadi khalifah. Ya, menjadi khalifah Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kemudian kalau sudah menjadi khalifah Rasulullah, kepingin apa lagi? Ya udah, jabatan tertinggi mau apa lagi? Kepingin menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dicintai oleh Allah, Allah tanamkan ketenangan dalam hatinya. Dan dia tidak ada kecenderungan untuk dunia. Dia nggak kepingin dunia. Maka orang soleh dulu, ya Allah, jadikan dunia di tangan kami, bukan di hati kami. Karena kalau di tangan jatuh bisa diambil lagi, bisa dicari. Tapi kalau di hati sudah hilang, itu susah kita mencarinya. Bahkan dia kayak menghilang segala-galanya. Orang kehilangan motor pusing 24 jam. Padahal dia nggak pernah berpikir, jangan-jangan di motor itu ada uang haram. Yang Allah berusahakan, Allah jauhkan. Atau jangan-jangan di situ saya benar-benar ada yang tidak beres dengan diri saya. Atau motor ini membuat saya lalai dari ibadah. Maka itu dikeluarkan. Kayak dulu seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, beliau itu telat salat asar berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Ternyata beliau kembali, mereka sudah selesai asar. Yang membuat dia lalai, kebunnya sendiri. Lalu dia sedekahkan karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti insya Allah kita akan dilanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini.